Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Saya minta kepada ketua kelas, Mas Suryadi, tolong dipimpin doa pada hari ini ya, Mas. Monggo. Terima kasih, Bu. Sebelum kita mengawali proses pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah. Ya, Bu, sama-sama. Ya, baiklah. Bagaimana keadaan kalian hari ini, Nak? Sehat? Ada yang sakit tidak? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Oke, meskipun ya Ibu hanya mengingatkan, sekarang kita sudah tidak dalam keadaan pandemi atau pandemi kita sudah berkurang. Ibu berharap kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu jaga kebersihan ya. Terus itu Ibu tengok di bawah kursi dari Yesi itu ada sampah. Tolong Yesi silahkan diambil sampahnya dan dibuang ke depan ya, Nak. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ya, baiklah. Ada yang tidak masuk hari ini? Apakah semua siswa masuk? Masuk, Bu. Masuk, oke. Masuk semua, alhamdulillah. Sekarang silahkan kalian keluarkan buku paket, buku tulis kalian, dan perlengkapan kalian untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu meminta kalian untuk membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 halaman 32 pada buku paket kalian masing-masing. Ada? Silakan cek buku paketnya. Sudah ada, Nak? Ada, Bu. Ada, oke. Silakan dibaca, terus dicermati ya. Sudah? Sudah. Sudah, oke. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya. Siapa sih yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945? Ya, siapa Mas John? Ya, jadi merumus itu dari anggota BPUPKI, terus dilanjutkan lagi dari PPKI, Bu. Jadi mulai perumusan itu tokohnya adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ditindaklanjuti mereka mengadakan rapat namanya BPUPKI, terus dilanjutkan lagi untuk membahas kemerdekaan, dibentuklah namanya PPKI. Terima kasih, Bu. Iya, pintar sekali ya Ajon ya. Jadi benar apa yang dikatakan Ajon. Itu tadi pertanyaan pembuka sebelum kita memulai materi pada hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terus menyajikan laporan mengenai makna Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai makna. Yang pertama itu alinea pertama itu berisi tentang hak atas kemerdekaan, ya. Terus di sini ada maknanya. Yang pertama itu mengungkapkan dalil objektif, ya, di mana penjajahan bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan agar semua bangsa di dunia itu mendapatkan hak merdeka. Terus kemudian ada makna kedua itu mengandung pernyataan subjektif ya tentang aspirasi bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajah. Terus berikutnya itu ada alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada perjuangan bangsa Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Ada yang tahu apa cita-cita bangsa Indonesia, Nak? Mencerdaskan kehidupan bangsa, Bu. Apa?
Saya, Bu. Iya, ya, apa Mbak? Cita-citanya merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, pintar sekali. Jadi cita-cita bangsa Indonesia itu adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, di sini ada maknanya. Maknanya yang pertama itu kemerdekaan Indonesia diperoleh berdasarkan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Ya, jadi Indonesia merdeka itu karena perjuangan bangsa Indonesia, dan harus kalian tahu Indonesia merdeka bukan karena hadiah dari penjajah, atau bukan hadiah dari pada waktu itu yang terakhir menjajah Indonesia itu adalah siapa yang menjajah Indonesia terakhir? Jepang, Bu. Jepang. Oke, pintar. Terus yang kedua, ada mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang udah disebutkan tadi sama Mbak Ririn, ada merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, jadi dalam alinea kedua ini membuktikan adanya penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini ya. Bu, Ya, siapa ya sih? Republik, Bu, bentuk negara kita. Oke. Kalau dasar negara kita apa? Pancasila. Oke, pintar. Jadi bentuk negara kita itu ada republik, terus dasar negara kita adalah Pancasila. Dan ini silahkan ditengok, ada fungsinya, maknanya, fungsi dan tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terus ada bentuk negara itu republik, terus negara Indonesia, negara yang berkedaulatan rakyat, terus dasar negara itu adalah Pancasila, dan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan konstitusi dan hukum. Ya. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ya, apa pertanyaannya? Bu, tadi kan ada tujuan itu Bu, tujuannya Bu. Nah, Ya. saya belum jelas Bu, belum paham Bu tentang apa arti tujuannya Bu. Tujuan dari negara Indonesia. Iya, Nak. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Edi tadi? Beliau belum jelas dengan tujuan negara Indonesia. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, iya Mas Ajon, monggo silahkan. Tujuan negara itu kan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bu, alinea keempat. Di situ jelas tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan bangsa. Jadi saya pikir untuk tujuan ini jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, Bu. Iya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Tidak ada? Oke, jadi kalau tidak ada yang menambahkan, benar kata Mas Ajon, tujuan negara Indonesia itu ada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu apa tadi? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Ya, itu berikutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kita bagi kelas kita menjadi 4 kelompok. Nanti Ibu akan menayangkan film pendek. Silahkan kalian amati, silahkan kalian catat. Terus nanti akan ada lembar kerja untuk kalian mengerjakan tentang video yang telah Ibu putar ya. Ibu putarkan videonya terlebih dahulu ya, Nak. Aku sendirian. Kasih sayang, kehangatan cinta, indahnya keluarga tak pernah aku rasakan. Panas udara yang aku hirup, keras kehidupan yang aku alami, dan berat beban yang aku bawa, dan semua pahit kenyataan hidup yang telah membesarkanku.
Aku juga yakin bahwa negara ini juga menyayangiku. Bukan hanya aku, tapi orang-orang sepertiku. Fakir miskin dan anak-anak terlantar. Negara memelihara kami dengan sebaik-baiknya, hingga kami tetap ada, tetap hidup. Tapi sesuatu meyakinkanku, suatu hari nanti, negara tidak hanya membiarkan kami hidup, tapi juga memberikan kami pekerjaan, rasa aman, kemerdekaan berpendapat, pengembangan diri, pendidikan, dan hak-hak lainnya. Itu tadi video yang sudah Ibu putar. Silahkan nanti Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kalian amati, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan video yang telah Ibu putarkan tadi ya. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semua. Ya. Ini, jadi nanti silahkan kalian cari topik apa yang ada pada video tersebut, terus kemudian mengapa terjadi permasalahan itu, terus apa akibatnya dari masalah itu, terus bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada video tersebut ya, terus bagaimana kaitannya antara fakir miskin dan anak terlantar dengan makna pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu kalian ya. Nanti siapa yang sudah boleh maju presentasi duluan ya, silahkan. Oke. Bu Guru, kelompok saya dulu, Bu. Oke. Kami mau mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Oke, silakan. Jadi saya bagi aja ya. Jadi kelompoknya Mbak Ririn nanti menjawab untuk soal nomor 1. Terus nanti kelompok berikutnya nomor 2 dan seterusnya ya. Oke? Oke, monggo Mbak. Siap, Bu. Ya. Yang nomor 1 itu yang ditanyakan adalah
apa maksud permasalahan dari topik yang dipilih. Berarti apa maksud permasalahan dari topik yang ada di dalam video tersebut. Kalau menurut penangkapan dan pemahaman dari kelompok kami, video tersebut itu tentang fakir miskin. Ada seorang fakir miskin, anak terlantar ya Bu ya, Ya. yang masih ada keberadaannya di negara kita, negara Indonesia, sementara negara kita kan negara yang termasuk kategori negara yang sudah merdeka, seperti itu Ibu. Oke. Pintar sekali, luar biasa sekali jawaban dari kelompoknya Mbak Ririn dan rekan-rekannya mengenai topik yang ada pada video tersebut, yaitu mengenai fakir miskin. Jadi meskipun Indonesia itu sudah merdeka, sudah bertahun-tahun merdeka, 77 tahun ya, tetapi masih saja ternyata di Indonesia itu ada yang namanya kemiskinan, masih banyak fakir miskin, masih banyaknya anak jalanan. Oke, kemudian kelompok 2. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok Ranggai sudah? Sudah, Bu. Sudah? Oke, ayo silakan dipresentasikan. Terima kasih, Bu. Menurut kelompok 2, kami menyepakati tadi mengapa terjadi permasalahan tersebut tadi ya. Nah, adapun masalah adanya fakir miskin dan anak-anak terlantar ini tidak terlepas daripada permasalahan ekonomi kita yang masih buruk ya. Tingkat penghasilan masih rendah, lalu faktor pekerjaan sulit, lalu yang terpenting dalam hal ini kami melihat kemungkinan anak ini tidak sekolah ya. Jadi dengan tidak sekolah, tidak berpendidikan, maka ya seperti ini. Dan yang kedua lagi, ini tadi kalau kita lihat dari prosesnya tadi ya, dia tidak tinggal bersama orang tuanya sepertinya, jadi dia hanya seorang diri, lalu tidak ada siapa-siapa, ya sehingga kehidupannya ya seperti itu tadi. Iya. Ya mungkin itu yang bisa kami tampilkan dari kelompok 2, Bu. Terima kasih. Jadi benar ya jawaban dari Ranggai tadi. Jadi masalah ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor ya, di antaranya itu ada faktor ekonomi, sosial, budaya, dan faktor pendidikan. Ya, sebenarnya masalah fakir miskin itu ya sudah diatur oleh negara ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah itu memiliki tanggung jawab ya untuk melindungi, memelihara, dan membina agar hidup dengan baik. Oke, selanjutnya kita dengan makna lainnya pembukaan. Itu hubungannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, monggo, silakan. Terima kasih, Bu. Nah, mungkin untuk kelompok 5, bagaimana kaitan fakir miskin dengan anak terlantar dengan pokok-pokok pikiran undang-undang. Ini sesuai dengan tujuan negara pada alinea keempat. Kalau saya lihatnya tadi, pengamatan dari video yang tadi bahwa yang fakir miskin ini karena punya hak untuk hidup layak, tapi aku perlu buat karena keadaan. Tapi di sini juga pemerintah sudah berupaya membantunya. Di situ tadi ada mobil patroli kris hunter menindaklanjuti bahwa si anak ini tadi pun ditindaklanjuti oleh pemerintah, dibawa ke poliklinik. Artinya pemerintah juga punya upaya untuk meningkatkan taraf kemiskinan ini tadi, karena apa? Mereka juga punya hak untuk hidup lebih layak. Dari segi pemerintah sudah berpartisipasi, Bu, dalam hal ini tadi. Kalau saya lihat dari video yang tadi, walaupun tidak semaksimal mungkin, tapi pemerintah sudah turut tangan untuk mengatasi kemiskinan dan anak terlantar yang tertuang dalam undang-undang. Mungkin ini, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, luar biasa sekali jawabannya ya. Jadi ya, dari kegiatan kita pada pengerjaan LKPD, terus pengamatan video tadi, itu yang harus kita ketahui, NKRI itu didirikan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh
rakyatnya ya. Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan seperti yang diungkapkan oleh Mas Ajun tadi, merupakan salah satu cita-cita yang telah digagas oleh pendiri bangsa ya, sebagaimana diungkapkan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, seluruh rakyat Indonesia itu tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, hal ini selaras dengan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, nah, oke. Selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa, anak-anak? Ada yang bisa? Kesimpulan pembelajaran kita mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama tadi berisi tentang apa atau mempunyai makna apa, anak-anak? Makna alinea pertama. Ya, Ada apa? makna pertama itu mungkin menyangkut ke masalah hak. Itu, Bu, bahwa kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, kemerdekaan itu merupakan hak setiap negara, Bu. Kalau menurut saya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi alinea pertama itu berisi tentang hak atas kemerdekaan. Terus alinea kedua itu tentang apa, Nak? Saya, Bu, Ya. menggambarkan tentang cita-cita luhur bangsa Indonesia, Bu, yang ingin mewujudkan negara Indonesia ini yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Oke. Jadi pada alinea kedua itu berisi tentang kesimpulannya mengenai perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia. Alinea keempat, alinea ketiga, Mbak Ririn. Saya, Bu, alinea ketiga itu maknanya mengandung motivasi real dan material. Ya. Jadi benar. Jadi pada alinea ketiga itu mengandung motivasi real, material, dan spiritual. Ya. Terus terakhir, alinea keempat. Ayo, Mbak Ranggai. Apa Mbak Ranggai? Alinea keempat Mbak Ranggai maknanya. Ya, makna yang keempat ini mengandung tujuan negara Indonesia. Iya. Yang tercakup di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada juga dasar negara. Iya. Terutama sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, luar biasa jawaban anak-anak semua, luar biasa. Jadi pada makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu di situ ada tujuan bangsa Indonesia, terus bentuk negara, dan dasar negara. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini, pembelajaran kegiatan kita pada hari ini. Untuk minggu depan, silahkan kalian pelajari di rumah mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Ngerti? Apa besok materi kita minggu depan? Bukan, Bu. Ya, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, ya. Silahkan kita membaca doa atau berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya kembalikan lagi kepada Ketua Kelas, Mas Suryadi, silahkan dipimpin doa. Baik, Ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya. Terus silahkan kalian istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.